wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala aydan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baiklah ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah sudah sampai di bab jujur ya, sudah masuk bab jujur ya. Gimana? Hampir selesai malah. Oh iya, berarti sudah hadis ketiga kalau hampir selesai nanti. Maksudnya yang bab jujur hampir selesai. Gimana? Enggak kan bab 4 sih. Halamannya 41. Oh berarti masih bab sabar. Oh belum sampai bab jujur ya. Oh belum sampai. Oh iya, baik. Berarti kita masih 2 hadis lagi untuk bab sabar. Baik. Oh hadis terakhir bab sabar ya. Kalau tidak salah yang latah itu sudah. Berarti ini hadis terakhir untuk bab sabar, yaitu yang Abdullah bin Abi Aufa ya, betul ya? An Abdillah bin Abi Aufa. Terus nanti kita masuk ke bab jujur. Ya baik, halamannya 42 ya. An Abdullah bin Abi Aufa. Baiklah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bab hadis terakhir dari bab sabar, yaitu hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Sudah ketemu semuanya ya? Halamannya 42. Halaman 42. An Abdillah ibni Abi Aufa. Nah baik ya. Jadi kalau lengkapnya itu adalah Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa. Abi Ibrahim itu kunyahnya. Di kunyah itu adalah diikuti dengan kata abu atau ummu. Kalau bahasa Jawanya itu pae atau boe Ibrahim ya. Pae Ibrahim itu namanya kunyah. Nah, jadi kunyahnya itu Abu Ibrahim. Kalau di yang tidak diringkas, tidak di ringkasan, yang di Riyadhus Shalihin disebut lengkap An Abi Ibrahim, An Abi Ibrahim. Nah baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ini nampaknya ya, apa itu? Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa. Jadi kunyahnya Abu Ibrahim, namanya Abdullah berarti. Namanya Abdullah, putranya Abi Aufa. Abdullah putra dari Abi Aufa. Nah, sebentar. Nah, beliau itu memang punya saudara yang sama-sama sahabat. Jadi beliau punya saudara yang sama-sama sahabat. Kemudian salah satu peristiwa yang
yang dilalui oleh rawi namanya Abdullah bin Abi Aufa ini itu adalah diantaranya beliau ikut dalam Bai'atur Ridwan, kemudian beliau juga ikut perang Khaybar. Nah itu salah satu peristiwa yang yang dialami oleh Abi Aufa. Nah, kenapa kok saya sampaikan beliau ikut kejadian tadi? Karena beliau sebagai perawi itu meriwayatkan kesabaran, tapi konteksnya sabar dalam peperangan. Di konteksnya sabar dalam peperangan. Maksudnya begini, kalau yang bercerita itu adalah orang yang mengalami, itu kan ceritanya lebih mantap. Lebih mantap. Kalau yang cerita itu orang yang mengalami, itu ceritanya sangat mantap sekali. Nah, beliau ini cerita kesabaran dalam perang. Nah, beliau ikut beberapa peristiwa bersama Nabi. Tadi itu adalah dalam perang Khaybar beliau ikut. Kemudian dalam Bai'atur Ridwan beliau ikut. Jadi dalam Bai'atur Ridwan itu sumpah setia membebaskan Utsman bin Affan. Di sumpah setia membebaskan Utsman bin Affan. Jadi ada isu Utsman itu kan kayak diutus oleh Nabi untuk istilahnya datang ke Mekah. Tapi saat itu Mekah belum masuk Islam, belum Fatu Mekah. Nah, ternyata Utsman ini lama sekali di Mekah. Sebenarnya beliau lama di Mekah itu kan beliau tuh punya saudara-saudara di Mekah banyak sekali. Yang mungkin kalau bahasa kita kayak kangen-kangenan sama saudaranya yang yang masih di Mekah kayak lama sekali. Dan memang nanti begini, setelah Fathu Mekah itu kan banyak orang-orang mengatakan sebenarnya dia sudah Islam sebelum Fathu Mekah, tapi kayak ada rasa enggan, rasa nggak enak kalau mengumumkan keislamannya. Jadi masih menunggu momentum. Itu diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu beliau bercerita sebenarnya Muawiyah bin Abu Sufyan itu masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah, tapi Muawiyah bin Abu Sufyan itu mau menampakkan keislamannya itu masih tidak enak sama bapaknya. Bapaknya kan Abu Sufyan kan ya, itu tokoh Quraisy, meskipun nanti masuk Islam juga Abu Sufyan. Nah, itu keluarganya Utsman. Jadi namanya kalau dari si keluarga besar itu keluarga besar Bani Umayyah. Itu Utsman bin Affan itu keluarga besar Bani Umayyah yang masuk Islam sejak awal. Nah, makanya ketika Utsman diutus Nabi ke Mekah untuk melobi orang Mekah supaya tidak melanggar perjanjian dan lain sebagainya, itu kok nampaknya lama sekali. Nah, sehingga sahabat-sahabat Nabi itu mengira Utsman itu ditawan oleh orang Mekah, padahal tidak. Nah, ternyata memang nanti terbukti ya bahwasanya memang orang-orang Mekah sebelum Fathu Mekah itu memang sudah banyak yang masuk Islam. Jadi sudah muncul simpati kepada Islam pun sudah banyak sekali sebelum peristiwa Fathu Mekah. Makanya Fathu Mekah itu kayak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang-orang Mekah itu sudah banyak yang masuk Islam tapi masih sembunyi. Jadi orang Mekah sudah banyak yang masuk Islam tapi sembunyi. Maka ketika Utsman ke sana itu kok kayak lama sekali. Nah, ya kalau bahasa kita tadi kayak kangen-kangenan sama keluarga besarnya. Apalagi nampak keluarga besar itu ada yang sudah masuk Islam tapi belum menampakkan keislaman. Nah, maka sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah itu istilahnya apa? Itu mengira Utsman ditawan. Maka mereka sumpah setia untuk membebaskan Utsman bin Affan. Nah, sumpah setia para sahabat untuk membebaskan Utsman bin Affan itu ya, itulah namanya Bai'atur Ridwan yang Allah abadikan. Di dalam Al-Qur'an itu, yaitu
Allah meridhoi sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Nah gitu. Nah itu diantaranya ini ikut Ibnu Abi Aufa itu ikut peristiwa itu. Nah itu kan wah ini membebaskan seseorang yang ditawan oleh musuh itu kan ya, tentunya berat sekali kan ya. Tapi tapi beliau ikut sumpah setia untuk ikut. Namanya kalau perawi ya. Perawi itu adalah mengalami itu memang kalau cerita tuh mantap sekali. Kalau cerita mantap sekali. Nah, beliau juga ikut tadi perang Khaybar. Di perang Khaybar. Perang Khaybar itu begini ya. Perang Khaybar itu adalah kan sehabis perang apa ya? Sehabis perang Khandaq. Nah, perang Khandaq itu semua kabilah-kabilah di Arab itu menyerbu Madinah. Semua kabilah-kabilah di Arab bersama orang Yahudi itu menyerbu Madinah. Nah, tapi kan Allah menolong Rasulullah ya dalam perang Khandaq itu. Kalau di Al-Quran itu nanti diabadikan di perang Al-Ahzab, Al-Ahzab. Nah, setelah dikepung berhari-hari, mereka tidak bisa masuk karena di depan tuh ada ini ya, ada paritnya. Sementara di belakang ada Bukit Uhud. Jadi kalau Bukit Uhud itu berarti kayak benteng alaminya. Sementara sekeliling Madinah yang lain ada parit. Nah, sehingga orang Mekah itu tertahan. Nah, lama dia tertahan di parit tidak bisa masuk. Tidak hanya orang Mekah dan banyak kabilah dari Jazirah Arab plus orang Yahudi. Nah, tentunya itu peristiwa yang sangat berat sekali. Nah, namun Allah menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang Mekah tertahan tidak bisa lompat parit. Sebab kalau kudanya lompat parit itu terperosok di jalan itu langsung dipanah. Sementara kalau belakang sudah kejauhan dia, kalau mau muter kejauhan. Sebab itu di Uhud, maka mereka terhenti di parit. Nah, sampai Allah menurunkan angin yang kencang di satu malam hari itu kan ya. Cuacanya sangat dingin, angin itu kencang. Nah, akhirnya pasukan Khandaq dari musuh itu pulang. Nah, setelah itu kan gagal toh misinya orang musyrik sama orang Yahudi yang bersatu untuk menyerang Nabi itu kan misinya gagal. Nah, maka kemudian mereka pikir gini, kenapa kok misi Ahzab itu gagal, misi Khandaq itu gagal, misi Ahzab gagal itu karena sekutunya terlalu banyak, maksudnya yang ikut terlalu banyak sehingga tidak kompak. Nah, kemudian orang Khaybar yang Yahudi sama orang Mekah itu membuat perjanjian rahasia. Udah berdua saja. Yang kuat dari Arab itu adalah Mekah, yang kuat dari Yahudi itu Khaybar. Nah, mereka kayak membuat perjanjian rahasia. Nah, kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa orang Mekah sama orang Yahudi itu membuat perjanjian rahasia untuk menyerang Madinah. Nah, maka kemudian Nabi berpikir keras bagaimana agar persekutuan dua kelompok ya, kelompok Mekah sama Khaybar itu gagal tuh bagaimana? Nah, Nabi itu berjuang keras bagaimana caranya menggagalkan. Maka Nabi kan memanfaatkan memanfaatkan bulan haji. Nah, Nabi berhaji itu kan ya tanpa membawa tombak, tanpa membawa panah. Kalau pedang orang Arab memang sudah biasa bawa pedang saat itu. Nah, maka betul-betul nampak haji. Nah, orang Mekah yang Nabi haji itu bingung, wah ini Muhammad haji, jangan-jangan nanti ada kerusuhan gitu kan ya. Terus mereka mencegat. Nah, tapi kan kabilah-kabilah Arab yang lain berpikir begini, loh kalau orang Mekah mencegat Muhammad kan tidak mengakui Nabi ya. Padahal Mekah itu kan milik bersama. Tapi kok mereka mencegat orang Madinah? Kalau mereka mencegat orang Madinah di hari ini, berarti di hari-hari yang lain mereka bisa seenaknya untuk mencegat kabilah yang lain. Nah, maka mereka tidak setuju. Maksudnya orang-orang Arab tidak setuju. Karena secara politik begitu. Kalau hari ini orang Mekah itu mencegat Muhammad
dan orang Madinah secara apa ya? Secara aniaya, secara tidak adil, maka sewaktu-waktu mereka juga bisa melarang kita. Wah, makanya orang Arab yang lain itu kayak memberi mengamati peristiwa itu, jangan memberi ancaman pada orang Mekah, harus dibolehkan. Lagi pula kan Muhammad itu tidak nampak perang, tidak bawa tombak, tidak bawa panah. Kalau pedang biasa, kalau perang kan bawa tombak, bawa panah, dan bawa ternak yang banyak. Ternak itu berarti dia memang hanya haji. Kan nanti jalan proses haji kan ada nyembelih kurban toh, dan dua ternak yang banyak. Tidak mungkin itu mau perang. Nah, orang Mekah bingung loh. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu kan istilahnya genjatan senjata dengan orang Mekah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, kemudian Nabi pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Nabi sudah mengantongi genjatan senjata dengan orang Mekah, maka orang Khaybar yang sebelumnya melakukan perjanjian rahasia tidak punya teman, karena Mekahnya sudah perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi memerangi orang Khaybar. Khaybar tidak punya sekutu, kaget orang Khaybar. Nah, itu rawinya Ibnu Abi Aufa juga ikut. Dan perang Khaybar juga perang yang berat, karena orang Yahudi yang di benteng Khaybar itu punya benteng yang besar, susah ditembus. Nah, itu rawinya Ibnu Abi Aufa itu ikut dalam perang Khaybar, perang Khaybar. Dan beliau cerita ini ya, Ibnu Abi Aufa itu cerita ya, istilahnya bahwa dalam peperangan bersama Nabi ya, itu beberapa kali itu hanya makan belalang. Nah, makan belalang karena nggak ada makanannya. Artinya kesabar. Kenapa ini kok saya sampaikan? Saya sampaikan hari ini kan ya. Kan memang dalam perang itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian dikepung itu butuh kesabaran yang luar. Dan sampai orang itu tidak orang itu tidak terima lah kalau ada orang dikepung gitu ya. Nah, ini kayak Gaza gitu. Nah, kayak Gaza luar biasa, sehingga kan orang iba gitu ya. Orang iba itu sampai ibanya itu artinya kan ingin menerobos Gaza supaya bisa kirim makanan. Nah, Indonesia ikut juga kan, ada berapa 6 kapal misalnya itu atau menerobos Gaza dalam misi namanya Global Sumud Qotila. Sumud itu bahasa Arab artinya keteguhan. Di Global Sumud Qotila itu ada 6 kapal Indonesia ikut ya di misi Global Sumud Qotila untuk nembus. Nah, berarti orang Gaza itu dalam hal ini ya, itu kesabarannya itu seperti di hadis yang akan kita bacakan ini, yaitu sabar dalam peperangan dan sabar dalam apa ya? Dalam dampak-dampak peperangan. Sabar dalam dampak peperangan. Nah, termasuk orang kita, orang Indonesia itu waktu melawan Belanda itu ya kesabarannya luar biasa. Kesabaran mereka luar biasa. Dan Belanda itu kan dalam perang Jawa yang dipimpin Diponegoro itu ya istilahnya pendukung Diponegoro yang merupakan masyarakat luas kan ya. Kalau keratonnya kan tidak mendukung ya. Tapi Diponegoro didukung oleh para ulama, para kiai, para santri. Itu dukungan Diponegoro itu dari para ulama, para kiai. Itu ya istilahnya dia harus gerilya di di alas lah, zaman dulu di alas menahan lapar. Sampai Diponegoro kan di gua Selarong ya. Di gua Nah, itu kan butuh kesabaran. Nah, jadi memang sabar dalam peperangan, tentunya perang fisabilillah, bukan perang fisabilil minyak, bukan begitu. Bukan perang fisabilil politik wal kekuasaan, nah tidak begitu. Tapi perang fisabilillah. Itu memang kesabaran dalam perang fisabilillah itu Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, ini saya rasa orang Gaza hari ini tuh ya,
orang Gaza hari ini itu kesabarannya luar biasa. Suatu kesabaran ini semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik untuk orang-orang Gaza. Nah, baik itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke hadisnya, ini cerita beberapa ya. An Abi Ibrahim, dan dari Abu Ibrahim disebut ya langsung Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, di beberapa hari Nabi, allati laqiya, yang Nabi bertemu dia di hari-hari tadi, al-adwa, bertemu musuh, intadhara, Nabi menunggu, hatta sehingga idza malatis syamsu, apabila matahari condong, qoma, Nabi berdiri fihim, di tengah mereka. Matahari condong itu maksudnya zuhur. Ingatnya pagi ya, sampai zuhur. Nah, coba kita, mungkin sebagian ibu-ibu ada yang pernah umroh, zuhurnya di sana panasnya kayak apa? Kayak apa? Oh, panas sekali ya, sangat panas sekali. Makanya biasanya kalau di sana ya pas Jumatan itu biasanya cepat sekali sholatnya, karena ada yang tidak dapat tempat di dalam, ada yang di ini ya, itu sholatnya tidak panjang, kalau panjang panas sekali itu ya. Nah, padahal beliau nunggu musuh, menyergap musuh ya musuh dari pagi sampai siang. Nah, siang wayai sholat duhur. Nah, Nabi kayak memberi tausiah. Qoman, Nabi berdiri di tengah-tengah mereka. Faqala, lalu Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannau, jangan kalian berharap liqa'al adwi, untuk bertemu musuh. Ini kamu menyergap musuh, ya musuh ya udah dijalani saja menyergap musuh. Adapun musuh itu kok nggak datang, tiwas panas musuh teko, ini sudah rencananya menang ya, nyergap musuh datang ya. Wah, itu kan butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, Nabi mengatakan jangan kalian berharap bertemu musuh. Artinya itu dorongan untuk sabar, karena kan sejak pagi sampai zuhur panas saya begitu kan. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, was'alullah, dan mintalah kalian kepada Allah al-afiyah itu maknanya itu banyak sekali. Di antara makna afiyah adalah terkait di dunia, itu adalah badan sehat. Banyak kita sering mengatakan, gimana kabarnya, sehat wal afiyah. Jadi terbebas dari segala macam penyakit, terbebas dari segala macam gangguan badan, pilek, watuk, itu ya namanya al-afiyah. Nah, ada yang mirip kata afiyah, tapi konteksnya itu adalah untuk hari akhir, dibebaskannya dosa-dosa. Dosa. Nah, nanti untuk menentukan maknanya yang mana, ya tergantung konteksnya. Nah, ini nampaknya adalah al-afiyah di sini ya dua-duanya ya, terbebas dari segala macam penyakit kan ya, dan juga nanti terbebas dari segala macam dosa, maksud diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Nah, ini jadi afiyah itu ada dua makna terkait badan sama agama. Nah, kalau badan afiat itu ya terhindar dari segala macam penyakit. Kalau agama ya terhindar dari segala kemaksiatan. Nah, itu ada dua ya. Al-afiyah itu ada dua makna. Nah, kita memohon pada Allah al-afiyah urusan badan kita di dunia ini supaya tidak kena berbagai macam penyakit ya. Apalagi Bill Gates itu sudah memperkirakan nanti ada virus lagi, entah virus apa gitu kan ya. Nah, itu istilahnya kita memohon pada Allah al-afiyah. Kemarin kita juga mengalami ya waktu Covid kan ya. Itu kan ya lumayan mencekam, terutama yang serangan gelombang 2 banyak ambulan kan ya.
Itu mencekam sekali. Yang Pak Muin meninggal kan ya, itu ya cukup mencekam itu. Nah kita mohon pada Allah diberi al-afiyah, itu berarti afiyah sehat wal afiyah. Jadi afiyah dalam urusan dunia dan badan kita. Dunia juga begitu, kita tidak misalnya didolimi orang, itu ya afiyah juga. Afiyah juga. Sekarang itu masih begini, saya itu sekarang kan sebagai ini ya, kadang-kadang sebagai ya, lama-lama kan sebagai orang tua ya, lama-lama sering dimintai saran. Kalau dulu saya bilang begini pada orang teman-teman, Ustaz, diikutin saja prosesnya hukum. Sekarang saya tidak berani bilang gitu. Ikut saya proses hukum itu enggak. Kadang-kadang soalnya di hukum itu ada kriminalisasi. Dan saya enggak berani bilang gitu. Kalau dulu biasa bilang itu, enggak masalah, udahlah hukumnya dijalani saja. Ada teman berperkara ya, di pengadilan, udah diprosesnya dijalani saja. Dulu sering bilang begitu. Kalau sekarang memberi saran itu saya enggak berani. Karena sekarang itu kalau masalah hukum gak duwe orang dalam itu bener jadi salah. Maka kita dapat kriminalisasi namanya terbebas dari afiyah. Afiyah itu pokoknya urusan dunia, entah kesehatan, entah didolimi orang. Nah juga urusan agama, maksudnya terjebak dalam kemaksiatan. Kan orang tuh banyak yang terjebak dalam kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik ya. Sampai dia ora iso, misalkan ada seorang sudah punya pasangan yang sah berhubungan dengan lawan jenis yang tidak sah. Nah dia bilang gak iso ninggalno, lho itu gak iso ninggalno. Itu berarti afiyah dalam agama. Nah, ya kan dalam agama. Dia tidak mendapat afiyah dalam agama. Jadi afiyah itu bisa dunia, bisa badan, bisa agama. Nah, agama juga kita mohon afiyah agar kita dibebaskan oleh Allah dari segala macam dosa. Nah, dosa itu al-afiyah. Nah, baik, diwas'alullah al-afiyah. Termasuk ketemu musuh juga ya. Terus nanti kita dapat luka. Nah, itu namanya terkena luka. Berarti tidak al-afiyah. Afiyah itu bisa menimpa terbebas dari segala gangguan baik badan, dunia maupun urusan agama. Makanya doa afiyah itu termasuk doa sabu jagat sebenarnya ya. Tapi terkait gangguan-gangguan tuh minta afiyah pada Allah itu termasuk segala hal. Al-afiyah dunia kita, kesehatan kita, minta keselamatan untuk dunia kita, harta kita, dan akhirat kita, minta al-afiyah. Nah ini Nabi memberi Nabi memberi petunjuk pada kita, mintalah pada Allah al-afiyah. Fa'idza laqitumuhum, maka apabila kamu berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan musuh ini konteksnya, fasbiru, maka bersabarlah. Fa'idza laqitumuhum fasbiru, maka apabila kamu berjumpa dengan mereka, ini yang jadi bab ini, sabar dalam peperangan, sabar dalam peperangan. Kayak di Ponorogo itu ya luar biasa, dia harus kehilangan kedudukannya sebagai sebagai orang kerajaan ya, sebagai orang kerajaan kan dia oleh keraton kan, kayak keraton tidak mau perang, tidak mau resiko kan. Tapi di Ponorogo kehilangan istilahnya kedudukan di keraton nggak masalah. Nah itu namanya kesabaran. Begitu pula mungkin kiai-kiai yang mendukung, para santri yang mendukung itu ya istilahnya sampai lari. Kemarin tuh saya lihat di reelnya Ustadz siapa itu yang sering menyampaikan sejarah itu, Salim Afilah ya. Salim Afilah itu saya lihat kayak Pondok Temboro ya. Itu ternyata keturunan Patih Kertosuro. Dan Patih Kertosuro. Jadi ada ada istilahnya jenderal Belanda ya, patihnya tuh nggak suka memang, karena sudah golim Belanda. Tapi kan dari kerajaan itu kan saya punya hubungan perjanjian atau apa, tapi sudah kebangetan di lapangan bangetan. Nah terus akhirnya patihnya tuh dilawan, itu yang kebangetan itu dilawan, terus mati itu jenderalnya Belanda, matinya di Grojogan Sewu. Grojogan Sewu, Tawangmangu ya, Grojogan Sewu ya. Tawangmangu. Dia menyusuri gunung itu sampai di Magetan.
di Magetan, di Pacitan, Pacitan. Menyusuri itu sampai, berarti kan kesabarannya luar biasa loh. Terus di situ mendirikan pondok pesantren. Sekarang jadi pondok Temboro itu. Nah itu ternyata asal usulnya kayak begitu loh. Di pondok Temboro tuh pondoknya besar sekali. Nah jadi itu tentunya kesabaran luar biasa itu ya. Kehilangan kedudukannya sebagai patih itu kan ya. Terus mengasingkan diri ya, itu kesabaran yang luar biasa. Nah ini sedikit ya untuk pengikut di Ponorogo itu. Saya ngikutin realnya Salim Afilah itu, nanti cirinya ya, mereka itu kalau di kampung-kampung itu biasanya kayak membuat kayak musola kecil untuk membimbing masyarakat, terus nanam sawu. Sawu itu katanya ibarat itu apa? Dari kata sawu sufufakum. Sawu sufufakum, maksudnya rapatkan barisan. Itu kan butuh apa ya? Istilahnya kan dia harus menyamar, harus ini ya, di daerah baru gitu kan ya. Wah, ya, luar biasa kesabarannya itu. Nah, sebagai ciri itu nanam sawu, sehingga apa? Kalau nanti ada temennya, itu niteni, ini ada langgar, ada sawunya, itu temennya. Nah itu begitu. Nah itu butuh kesabaran luar biasa. Nah ini faida laqitumuhum fasbiru. Kalau kamu bertemu dengan musuh maka bersabarlah. Nah kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada anjuran untuk jihad fisabilillah. Jadi bukan jihad yang tadi saya sampaikan fisabilil minyak, fisabilil politik wal jabatan, bukan begitu ya. Tapi betul-betul fisabilillah. Politik itu juga bisa fisabilillah. Kalau misalnya melawan kezoliman, nah itu juga fisabilillah. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu al-jannata, sesungguhnya surga, tahta dhilalis suyuf, itu di bawah naungan pedang. Surga itu di bawah naungan pedang. Maksudnya begini ya. Kita ini sebagai orang Islam ya, itu kalau seandainya di jalannya itu ada duri, kita menyingkirkan duri, itu dapat pahala. Dapat apa? Karena apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Nah sekarang bagaimana kalau ada kekuatan yang besar sekali mengancam umat manusia, atau kita singkirkan dengan jihad fisabilillah, tentunya pahalanya sangat besar sekali, yaitu melindungi masyarakat. Jihad itu melindungi masyarakat. Makanya surga itu di bawah naungan pedang. Loh kok kayak kan orang kalau di framing ya, orang Islam sengaja perang, tidak begitu. Konteksnya adalah melindungi masyarakatnya. Karena perang itu adalah ya untuk menghilangkan keburukan dari orang yang menggunakan kekerasan. Nah itu namanya jihad fisabilillah. Jadi begitu. Jadi ada yang paling banyak itu memang, bahkan perang pertama Nabi kan fisabilillah itu, karena hartanya banyak dirampas oleh orang Mekah, terus Nabi kayak mau mengambil alih gitu kan ya. Karena mempertahankan harta. Nah itu memang ya, seandainya kita mempertahankan Freeport itu ya mungkin ya banyak sabilillah juga. Seandainya, tapi kan pemimpinnya nggak bergerak, jadi kita yang bingung juga ini gimana ini ya. Padahal Freeport kalau masih hitung-hitungannya Pak Mahfud MD itu ya, ada risetnya katanya, Freeport itu kan Pak Mahfud MD datanya di Abraham Samad itu ya, itu risetnya itu padahal sudah dikerok sejak zaman dulu, ini riset terakhir ya, itu masing-masing orang Indonesia itu bisa dapat 20 juta per bulan. Seandainya itu diambil oleh musuh. Belum lagi nikel diambil Cina nikel ya. Kalau nah sementara kemarin pajaknya itu ternyata APBN itu 82% itu pajak. Nah terus nikelnya ning ditambangin ning ndi kok 8 kan orang tanda tanya lah kok paling akeh Pak pajak. Nah seandainya kita merebut milik kita kan ya, itu insya Allah jihad fisabilillah. Kalau ada pemimpin nanti betul-betul pemimpin yang ingin merebut ya, jadi
tidak hanya gimmick saja, nggak ada apa yang tidak hanya gimmick toh, tidak hanya omong-omong toh ya. Wah itu luar biasa, itu pasti banyak yang dukung. Nah karena memang surga itu di bawah naungan pedang. Nah itu mempertahankan harta kita, kemudian harta kita mempertahankan kedaulatan, dan itu akan melindungi umat, itu surga di bawah bayang-bayang pedang. Nah kemudian summa qala an-nabiyyu, kemudian berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini doa ya. Allahumma munzilal kitab, ya Allah zat yang menurunkan kitab. Ya Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab, dan zat yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan zat yang mengalahkan para sekutu. Ini menunjukkan musuh Islam itu mesti bersekutu, tidak kok sendiri-sendiri. Mereka itu kerjasama. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir, janjinya Amerika sama Cina itu bersaing, atau sebenarnya andum harta benda di Indonesia, atau kita aja tidak tahu juga kan, di balik layar ya, kita neng permukaan bermusuhan, tapi jangan-jangan di balik itu mereka bagi-bagi. Gua nek emas aku, nek nikel gue, jangan-jangan begitu kan? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya sebenarnya memang musuh itu memang al-ahzab. Al-ahzab itu memang berkelompok-kelompok. Jadi kalau tunggal namanya hizbun, kalau jamak namanya ahzab. Kalau tunggal namanya hizbun, kalau jamak namanya ahzab. Wazimal ahzab, dan zat yang mengalahkan ahzab, mengalahkan para sekutu. Ihzimhum, kalahkanlah mereka ya Allah. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami ya Allah atas mereka, dan tolonglah kami atas mereka. Jadi ini namanya kekuatan doa. Jadi memang ada yang sifatnya ikhtiar, ada doa. Nanti semua solusi-solusi Islam itu ada solusi yang memang itu ikhtiar manusia, tapi itu tidak cukup, harus ditambahkan doa. Jadi itu Allah lewat nabinya mengajarkan kepada kita ya. Kalau kita menghadapi suatu persoalan, ada solusi yang sifatnya fisik, kayak perang kan solusi fisik gitu ya. Nah, itu harus disertai doa. Doa tak tidak bisa, harus disertai ikhtiar. Ikhtiar tak juga tidak bisa, harus disertai doa. Ini ada ikhtiar, ada doa, ada ikhtiar, ada doa. Nah, baik itu itu istilahnya hadis yang terakhir dari bab sabar. Hadis ini muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Ini Muslim. Nah, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan bab baru ya, bab jujur. Nah, begini. Sebelum kita masuk ke hadisnya sebelum kita masuk, mungkin kita pernah belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, dan itu juga sifat semua Nabi. Itu namanya apa? Siddiq, ya kan? Ya. Nah, Siddiq itu adalah sifat yang terpuji bagi Nabi. Nabi itu maksudnya begini, kalau Allah itu menjadikan Nabi punya satu sifat, itu artinya sifat tersebut adalah sifat yang mulia, sifat yang mahmud, terpuji, sehingga apa? Sehingga ini sifat juga hendaknya kita miliki. Jadi ini kayak dorongan bahwa Nabi punya sifat jujur, maka kalian wahai umatnya Rasulullah juga harus punya sifat jujur. Nah, jadi tidak hanya sifat Nabi toh, tapi juga istilahnya harus punya sifat jujur. Nah, di antara sahabat yang terkenal dengan kesiddiqannya, kejujurannya adalah sahabat Abu Bakar. Namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu jujur. Nah, selain itu adalah jujur dan membenarkan. Nah, ada dua. Abu Bakar itu dua, jujur dan membenarkan.
membenarkan. Jadi Abu Bakar itu sosok yang tidak mengingkari nuraninya, sosok yang tidak mengingkari nuraninya. Sehingga itulah yang nampak pada diri Abu Bakar ketika secara naluriah dia misalnya iba terhadap satu keadaan, maka perbuatannya Abu Bakar itu memang menunjukkan keibaannya. Makanya beliau itu misalnya diberi julukan bapaknya orang-orang lemah. Bapaknya orang-orang lemah itu Abu Bakar As-Siddiq ya, karena dia jujur, maksudnya dia punya naluri, punya nurani, dan perbuatannya itu tidak mengingkari nuraninya itu. Nah, nalurinya itu tidak diingkari oleh perbuatannya. Dia cocok memang. Kalau kita kan kadang begini, wah yo marah ya mau Zionis itu ya, mau seorang Gaza, tapi kita tidak pernah misalnya kalau sudah alhamdulillah, kalau yang belum ya bisa ikut misalnya orang kita donasi 50.000 per bulan atau 25.000 per semampu kita untuk Palestina lewat lewat yang ini dompet duafa atau lewat apa gitu ya. Nah kalau ini masalah ini bukan menampakkan tapi mendorong bareng-bareng. Kalau saya lewat yang lewat infak gandum lewat gandum, saya harus isone ngono tok. Isane hanya begitu. Nah itu berarti tidak mengingkari nalurinya, melihat orang kelaparan tergerak loh. Nah tapi perbuatan harus menunjukkan aku mesake, tidak mau mesake toh, tapi dibuktikan dengan amalan, amalnya apa? Mesake terus amalannya partisipasi semampu kita. Makanya sodakoh itu akar katanya dengan sidku itu sama. Karena apa? Karena sodakoh menunjukkan kebenaran iman seseorang. Nah, jadi kata sodakoh itu kan hurufnya sod dal kof kan ya. Sod itu sama dengan sidkun, jujur. Karena apa? Sodakoh itu menunjukkan kebenaran iman seseorang. Nah, jadi memang itu harus antara perbuatan dengan naluri kita itu sama. Nah, juga jujur dalam arti perbuatan dan omongan juga harus sesuai kenyataan. Itu namanya sifat yang terjadi. Kalau itu jujur itu tidak hanya masalah omongan sesuai kenyataan, tidak hanya itu toh, tapi jujur itu juga tadi itu ya. Kita punya keprihatinan, naluri kita itu apa? Nah, perbuatannya menunjukkan itu. Nah, pun pula omongan harus sesuai dengan kenyataan. Omongan itu jujur. Nah, begitu pula omongan dan perbuatan itu harus sama, harus klop. Omongan dan perbuatan harus sama. Makanya saya juga mungkin sama seperti ibu-ibu ya, sebagai dalam hal amalan itu masih berjuang, agar orang itu antara perbuatan dan perkataan itu sama. Nah, jadi omongan sama dengan kenyataan, perbuatan sama dengan omongan, perbuatan sama dengan nalurinya, perbuatan sama dengan jadi jujur itu aspeknya banyak sekali. Nah, jadi tidak masalah omongan saja yang harus sesuai kenyataan. Tapi juga tadi itu kan ya. Jadi perbuatan sama dengan omongan. Nah, kalau tidak sama itu orang namanya ya tanda orang munafik. Nah, baik. Nah, jadi itu sifat Nabi dan sifat yang ada pada Nabi itu adalah Allah perintahkan pada kita umatnya untuk mempunyai sifat tersebut. Jadi sifat-sifat yang mulia pada Nabi itu adalah perintah Allah kepada kita untuk meniru. Itu namanya Nabi uswatun hasanah. Nah, belum lagi nanti Allah memuji di beberapa Al-Quran, pujian pada orang-orang jujur. Ada orang jujur itu Allah pujian.
Misalkan was-shodiqina was-shodiqat, itu pujian Allah pada orang-orang jujur baik laki-laki maupun perempuan. Juga falau shadaqullaha lakana khairul lahum, andai orang itu jujur ya kepada Allah, membenarkan Allah, niscaya itu baik bagi mereka. Dan masih banyak ayat-ayat yang di dalamnya Allah memuji sifat sidqu, sifat jujur dengan pengertian yang luas tadi. Jadi tidak hanya omongan sama dengan kenyataan, tidak hanya, tapi juga perbuatan sama dengan omongan. Orang membenarkan naluriahnya, itu semuanya adalah sifat sidqu. Nah, kemudian masuk hadis pertama ya. Ini sebenarnya hadisnya itu mengerikan ya, kalau kita baca itu jangan sampai kita itu nanti dicap oleh Allah dalam apa ya? Kalau bahasa Jawa kasarnya nih, jangan sampai kita tuh batuk, kita dicap sampai Allah sebagai pendusta. Oh, itu pendusta. Kalau orang Jawa batuknya nek tulisannya pendusta. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau apa? Kalau orang menormalkan dusta. Orang menormalkan dusta ya. Kalau orang menormalkan dusta sekali dinormalkan tidak apa-apa. 2 kali sehingga dia jadi pendusta alias batuknya dicap pendusta. Batuknya dicap sama Allah pendusta itu. Memang Allah ngecapnya nggak ada tulisan, tapi mungkin malaikat bisa membacakan sebenarnya pendusta itu. Nah itu ya. Nah pun pula kalau kita jujur ya, itu nanti Allah tulis kita sebagai ini as-siddiq. Nah ini gitu. Nah baik. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama ya. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu adalah menunjukkan kepada kebajikan. Jujur sama kebajikan itu relevan, relevan. So, kejujuran itu menunjukkan pada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu menunjukkan ke surga. Itu kan. Di apa itu? Kejujuran menunjukkan ke kebajikan. Kebajikan menunjukkan ke surga. Nah, wa innar rajula, dan sesungguhnya ada jenis orang. Wa innar rajula, ada jenis orang. La yastuku, yang dia sungguh senantiasa jujur. Ya, jujur hatta yuktaba indallahi siddiqon, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiqon. Tadi bahasanya wah tulisin jujur nih ya. Itu enak sekali ya. Malaikat wah ini orangnya jujur ya. Nah, kebalikannya yang berikutnya, wa innal kadiba, ya. Dan sesungguhnya kedustaan yahdi itu menunjukkan ilal fujur, kepada perbuatan durhaka. Jadi durhaka itu sering diawali dengan ketidakjujuran. Kemaksiatan itu sering diawali dengan ketidakjujuran. Nah, kepada wa innal fujura, dan dengan kejahatan, kemaksiatan. Kalau bahasa Jawa itu lacut ya, perbuatan lacut. Kalau bahasa Indonesia kedurhakaan, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Yahdi menunjukkan ilanar, kepada neraka. Dan apa itu perbuatan yang tadi fujur tadi ya. Kedustaan menunjukkan kedurhakaan. Kedurhakaan menunjukkan kepada neraka. Nah, wa innar rajula, dan sesungguhnya ada jenis orang yang layak dibu, sungguh dia selalu berdusta. Ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya apa? Dusta itu sudah biasa. Sudah biasa. Nah, kalau orang itu dusta sudah biasa, hatta yuktaba, sehingga dia dicatat indallah, di sisi Allah, dicatat sebagai kadzaban, sebagai orang yang pendusta. Nah, jadi ini kalau kita dusta sekali, 2 kali, terus menormalkan kedustaan. Kita melakukan kedustaan ya.
Nah, maka kita akan dicap oleh Allah sebagai pendusta. Pendusta. Makanya tapi gini ya, memang kita itu juga tidak lepas dari pernah dusta. Makanya hendaknya kedustaan yang kita lakukan itu harus kita anggap sebagai kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita dusta, astagfirullah, kok ngono dadak ngapusi hal yang sederhana kok dadak ngapusi. Kadang-kadang apa? Menutupi malu saya. Malu. Nah, mosok hanya sekedar nutupi malu ngapusi. Nah, itu kalau sering nanti menormalkan kebiasaan. Makanya cara praktis ya, agar kita tidak menjadi kadzaban pendusta, itu cara praktisnya memang harus kedustaan itu harus kita anggap sebagai dosa besar. Dan memang kenyataannya dosa besar. Nah, sehingga kalau kita melakukan itu harus segera istighfar. Dan tidak masalah kita meralat, aku orang aku mau ngene ya, misalkan. Kan waktu refleksnya kan mungkin nutupi sesuatu kan ya. Tapi setelah kita pikir aku ngapusi kayak yang mau ya. Nah, itu harus kita anggap satu dosa. Sehingga apa? Kita langsung menyadari orang mau jadi ngene ya. Nah, itu enggak apa-apa, kita mungkin malu sedikit. Malu lebih baik daripada neraka. Malu lebih baik daripada dicap oleh Allah sebagai pendusta. Nah, dan malu itu bagian dari iman. Nah, jadi memang kita menanggung ya sesuatu karena kita ingin tidak dicap oleh Allah sebagai pendusta. Nah, kita bohong, ya, kita nggak masalah, kita ralat. Tapi jangan malah kebohongan satu malah menjadikan dia menutupi kebohongan berikutnya, sehingga apa? Kejebak dia. Hanya kejebak. Terus ketika bohong berikutnya dia bohong lagi untuk menutupi bohong yang sebelumnya lagi. Banyak kata Pak Hamka nih, wong nek bohong itu pinter supaya cocok terus. Terus kalau nggak pinter, jarine ngene tiba ngene piye to wae. Kalau orang nutupi kebohongan itu harus pinter. Padahal mesti nggak bisa itu. Mesti mesti dia akan kalau bahasa ketanggor ya. Dia akan ketanggor. Pasti dia akan ketanggor. Makanya itu daripada kita dicap oleh Allah kadzaban, maka ya kita langsung menarik diri, menarik omongan kalau kita dusta, kalau kita ngapusi, itu kita menarik omongan daripada diteruskan terus kita tutupi terus kan ya. Terus nanti kita menormalkan, membiasakan, akhirnya kita jadi pendusta, dicap oleh Allah sebagai pendusta. Nah, baik, itu saya rasa sampai sini dulu insya Allah ya. Ini hadis yang pertama dari bab jujur. Nah, ini masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang mau menambahkan satu dua dipersilahkan kalau ada. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Oke. Ini Ustaz, kemarin kan ada demo dan mengarah ke penjarahan. Ya. Sementara baru punya kejaran itu dengan orang yang nganyokin. Ya. Sementara kita kan ikut seneng dan bahkan nyukurke kan gitu. Itu kan nggak setuju. Apa kita juga kena dosanya Ustaz? Ya harus istighfar itu. Karena bagaimana juga penjara itu tidak dibetulkan. Nahi mungkar betul, penjara tidak betul. Nah, jadi biasanya kalau sudah penjara itu berarti ada agenda di balik itu, dan itu mesti ada yang ngarahkan. Kita tidak tahu siapa yang ngarahkan ini. Dia pasti punya agenda tersembunyi. Banyak kita orang Islam itu punya agenda sendiri. Agenda saya itu nahi mungkar amar ma'ruf. Saya nahi mungkar yes, tapi nek ngerusak ya ora. Nah, termasuk tidak setuju juga dengan yang namanya pengerusakan anarkisme, tetap kita menolak. Makanya kalau misalkan nih 212 kan jumlahnya banyak,
Tapi yang ikut kan sudah diweling kan sama rombongan. Ojo rusuh, ojo rusuh. 212 itu paling banyak se-Indonesia, se-Indonesia malah itu. Aksi paling berarti memang kalau elemen non-Islam memang politiknya menghalalkan segala cara. Tapi kalau elemen Islam tidak boleh berpolitik itu menghalalkan segala cara, itu tidak boleh. Nah, begitu kira-kira. Kalau berita kalian dari berita kan ikut senang. Itu tidak boleh. Prihatin, harus prihatin. Iya, memang. Gimana? Iya, memang ya. Kalau dosa sedikit lah ya. Karena orangnya nganyel ke ya. Nah, itu pada dosa. Tetap ada, makanya istighfar. Nah, ya tetap dosa itu. Kenapa? Karena kayak ada permakluman, karena wongnya gini-gini deh. Nah, itu kan menyakiti ya. Tidak bisa seneng apa ya? Tidak bisa ditutupi kesenangannya memang. Karena apa? Yang sana yang menjengkelkan banget. Nah, itu otomatis tetap itu, tapi tidak boleh. Kita istighfar, tetap istighfar. Jadi memang tidak kok membetulkan itu. Nah, baik itu ya. Ada yang lain lagi mungkin? Ya, monggo mungkin. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, saya itu dengan beberapa kawan-kawan waktu itu ya banyak yang berpendapat begitu. Nah, saya jawab innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, saya itu malah disalahkan. Nah, itu tidak seperti itu. Ya, jarah tetap salah, dia apa-apakan. Jarah itu nggak betul. Jarah nggak betul. Jadi kita tidak jadi gini. Jadi mungkin gini ya. Tadi kan innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka kalau kita bersikap adil. Nah, jadi adil itu ya itu salah kita katakan salah. Jarah salah kita katakan salah. Meskipun yang jarah mungkin tapi ada teman kita ikut-ikutan, tetap salah. Jadi tidak boleh kita membenarkan kebatilan, tidak boleh. Ya innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai keadilan, berbuat adil. Nah, begitu Bu ya. Jadi itu nggak apa-apa kita disalahkan, karena tetap salah, jarah-jarah tetap salah. Ya mungkin dibetulkan dalam Islam. Nah, begitu kira-kira. Ya tidak bisa juga, caranya tidak begitu. Caranya tetap mendorong perampasan aset. Nah gitu, mendorong perampasan aset. Tidak bisa diambil sendiri kayak Robin Hood, tidak bisa. Tidak bisa kayak Robin Hood, tidak bisa. Nah begitu ya. Jadi Islam itu baik, tapi caranya harus baik juga. Caranya harus baik. Tidak bisa begitu, karena caranya harus baik juga. Soalnya kayak gitu tidak bisa dibendung. Nanti ada orang tetap ngantongi sendiri. Jarah dikantongi sendiri, berarti ada yang begitu. Berarti kita kan memberi peluang. Loh iya, memang meskipun itu tidak betul. Karena itu dia bukan membagikan miliknya. Tetap dosa. Misalkan ada orang ngerampok toko emas dibawa ke daerah-daerah yang miskin, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Nah, Robin itu tidak betul, tidak betul. Karena Islam itu selain benar, caranya kudu benar, caranya harus benar. Nah, baik begitu kira-kira ya. Baik, saya rasa itu ini tadi dipesani kalau 2 hari ini yang sering jadi panitia utama sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula keluarga kita yang sakit, semoga keluarga kita juga disembuhkan oleh Allah SWT. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil awwalin wal akhirin wal kibar was sighar. Allahumma sallim ahla Palestin, ahla Gaza. Allahumma shfi mardona wa bil usus ibuhar. Allahumma shfiha antas safi la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, wa la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta in syi'ta taj'al husna sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.